Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rik Engcat di channel Rik Engcat. Udah lama ya kan guys kita nggak mancing, dan karena berhubung air sungainya juga keruh. Ya ini kebetulan hari ini juga air sungainya keruh. Nah, untuk sekali ini saya berada di daerah Kecamatan Namurambi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, guys ya. Ini spotnya, biasanya airnya jernih bagus. Cuman karena ini lagi musim hujan di daerah saya, airnya jadi keruh. Ya, oke. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe kalian membantu channel ini supaya berkembang. Oke guys, langsung aja ya. Di video kali ini saya akan bagikan tips kepada kalian, terutama untuk castinger pemula yang masih mau belajar casting ikan hampala ya. Nah, mancing casting sendiri adalah mancing dengan teknik dengan menggunakan umpan mainan atau artificial lure atau bukan umpan alami. Kemudian dengan teknik umpan tersebut kita lempar ke spot-spot yang kita potensial ya, spot-spot potensial ikan hampala. Kemudian umpan tersebut kita retrieve, kita tarik, dan kemudian kita tarik secara acak sesuai dengan karakter daripada lure itu. Oke. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada senior, guru, dan master yang masternya casting hampala ataupun mancing yang lainnya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui rekan-rekan, tapi saya di sini berbagi pengalaman pribadi saya. Semoga bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan castinger pemula ya. Oke, kita lihat apa aja yang biasa saya gunakan untuk casting ikan hampala. Yang pertama, kita ada dua jenis rod ataupun joran yang biasa digunakan castinger untuk casting ikan hampala. Yang pertama itu ada jenisnya spinning. Ya, ini spinning seperti ini. Nah, ini joran spinning. Kemudian ada juga joran BC bait casting seperti ini. Nah, ini bait casting seperti ini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu kan ya. Nah, yang pertama tipe spinning ya. Spinning ini seperti ini ya. Saya kebetulan gunakan ini adalah produk dari Cangke 1,3 LB extra ultra light ya. Nah, settingannya gimana, apa aja? Yang pertama, nah itu ada kita gunakan benang PE ya. Kebetulan di sini saya menggunakan PE 0,8. Nah, antara PE di ujungnya kita taruh benang shock leader ya, shock leader. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tujuannya untuk peredam kejut ya, peredam kejut agar ketika ikan menyambar umpan benangnya tidak tersentak lalu putus. Nah, kemudian di ujung benang shock leadernya kita gunakan ini seperti ini. Nah, ini adalah snap lock. Snap lock seperti ini. Oh, ada gangguan. Nah, ini snap lock. Tujuan daripada snap lock ini adalah memudahkan kita untuk mengganti lure ya ketika mancing, ketika kita casting. Ya, supaya kita mudah mengganti-ganti umpannya, kita gunakan snap lock. Seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana? Apakah bisa menggunakan benang nilon untuk casting? Bisa ya, tetap bisa, tergantung daripada situasi. Ini bukan suatu kewajiban, tapi tujuannya adalah untuk memudahkan. Kenapa? Karena benang PE ini di samping kuat juga ringan. Jadi ketika kita menggunakan umpan dengan berat yang ringan seperti 2 gram atau 3 gram, umpannya dapat meluncur jauh atau istilahnya long cast, guys ya. Nah, kenapa kita gunakan ini? Tujuannya supaya mudah. Oke. Nah, ini kebetulan untuk settingan ultralight saya gunakan rodnya 1,3 LB. Kemudian untuk reelnya saya gunakan reel 800 ya. Ini kebetulan produknya Ryobi Mini Power. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya selain menggunakan rod
spinning kita juga dapat menggunakan ini tipe BC, bite casting ya, penggunaan railnya di atas atau overhead. Nah ini seperti ini. Nah ini settingannya gimana? Settingannya tetap sama guys ya, menggunakan benang PE ya, ini PE. Di tengahnya, di ujungnya, di ujungnya kita gunakan juga sambungan leader. Nah ini untuk teknik menyambungnya menggunakan sambungan FG knot ya, FG knot. Nah untuk ukuran leader bervariasi, silakan kalian pilih sesuai dengan selera. Tapi kalau saya ini menggunakan leader 25 lb seperti ini. Benang leadernya 25 lb atau 0,42 mm. Nah tetap di ujungnya kita gunakan ini snap lock. Tujuannya agar mudah untuk mengganti umpan ya. Nah ini untuk settingan rod BC saya gunakan 1,4 lb, produknya Discovery, Storm Discovery. Kebetulan untuk reelnya saya gunakan Shimano Kasitas 151HG ya, 151HG. Kalau kodenya 1 berarti untuk handle reelnya ada di kiri ya, di kiri seperti ini. Oke, untuk ini satu lagi untuk reelnya, untuk rodnya kita menggunakan yang sambung 2, yang ultralight ya, sambung 2 seperti ini. Nah pertanyaannya kan, kira-kira kalau menggunakan roll tegek bisa nggak untuk casting? Ya jawabnya saya bilang bisa, tetap bisa untuk casting. Cuman itu tergantung pemilihan kita sesuai dengan selera dan sesuai dengan budget kita guys ya. Ya mancing ini bukan jadi suatu paksaan, tidak perlu ada aturan yang baku, tapi bagaimana kita castingnya, mancingnya dengan mudah dan nyaman ya. Oke, di samping tadi peralatan yang kita gunakan, saya juga biasanya ada menggunakan peralatan tambahan atau pelengkap ya guys ya. Apa aja yang biasa saya gunakan ketika casting hampala seperti ini. Nah ini saya ada ini lip grip ya, lip grip. Fungsinya adalah untuk mengambil atau menjepit mulut ikan ya, mengambil ikan ketika kita casting kemudian berhasil didapat. Nah selanjutnya ketika ikan sudah kita bawa ke pinggir, kita giring ke tepi sungai, kemudian langsung kita gunakan lip grip ini untuk menjepit mulutnya ya. Nah seperti ini. Nah kenapa kita gunakan lip grip ini? Ini adalah yang pertama menghindari resiko terkena treble hook ketika kita memegang ikan ya. Karena kalau kita pegang langsung, biasanya ikan dapat berontak ya. Ketika ikan berontak itu rentan sekali guys ya, tangan kita ini terkena daripada treble hook dari umpan kita sendiri. Nah untuk menghindari resiko itu kita gunakan lip grip. Yang pertama memudahkan, yang kedua untuk size ikan yang besar ya, kita juga lebih terjamin keamanannya dengan menggunakan lip grip. Apakah harus? Itu tidak juga menjadi suatu keharusan, karena tidak ada ya aturan yang baku ketika kita casting ikan hampala. Nah ini hanya pelengkap ya. Kemudian apalagi saya punya ini. Nah ini tang ya, split ya. Ini banyak sekali fungsinya ya. Nah ini dapat kita gunakan untuk memotong ya, pengganti daripada gunting. Kemudian nah ini di ujungnya seperti ini. Ini dapat kita gunakan untuk memudahkan kita ketika mengganti treble hook, membuka split ring ya, split ring. Nah seperti ini contohnya. Nah ini kita memudahkan kita ketika kita membuka ini split ring seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, ini peralatan standar yang biasa saya gunakan untuk casting hampala ya. Kemudian ya, kalau untuk seperti ini adalah lure box ya, lure box atau kotak umpan. Ya, ini tergantung daripada masing-masing guys ya, tergantung selera. Nah, kalau kebetulan saya menggunakan ini agar mudah ketika mengambil atau mengganti umpan yang saya gunakan. Oke guys, langsung aja saksikan terus keseruan video ini. Kebetulan ini hari sudah mau hujan, mendung, ini sungai sudah keruh, mau hujan lagi. Langsung aja kita coba casting, mudah-mudahan kita ada hasil. Selamat menikmati dan selamat menonton, semoga kalian terhibur. Salam PKI. Right. Strike guys. Oke guys, nih hasilnya hampala. Oke guys, berhubung karena harinya semakin gelap ya, mendung, kemudian banyak petir di mana-mana. Jadi rencananya saya mau langsung pulang aja, karena kayaknya nggak mungkin lagi teruskan. Kita mancingnya di lain waktu aja. Bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, kemudian beri komentar yang positif agar channel ini berkembang. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.